Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Sahkam sebagai pemateri pertama. Annyeong ya Rabun. Perkenalkan, nama saya Anisarulan, pemateri kedua. Halo guys, perkenalkan nama saya Yulianda, saya sebagai pemateri ketiga. Halo, perkenalkan saya Nur Cahyani, pemateri keempat. Baik, saya sebagai pemateri pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian bank syariah dan bank konvensional serta regulasi atau aturan yang mengatur perbankan syariah dan perbankan konvensional. Yang pertama, bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan dengan berpedoman kepada hukum Islam dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua, bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai intermediasi keuangan berbasis bunga dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan regulasi dan aturan mengenai perbankan konvensional dan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini mengatur definisi dan asas perbankan termasuk prinsip kehati-hatian. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-undang ini mengatur perbankan syariah secara terpisah dari bank konvensional. Undang-undang ini mengatur definisi prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Terus POJK Nomor 64/POJK 03/2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini mengatur tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Terus yang selanjutnya POJK Nomor 3/POJK Nomor 03 Tahun 2016. Peraturan OJK ini mengatur tentang bank pembiayaan rakyat syariah. Yang selanjutnya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/51/DBPS. Surat edaran ini mengatur tentang unit usaha syariah. Selanjutnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013. Peraturan ini mengatur tentang bank umum syariah Selanjutnya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Fatwa MUI mengatur hukum Islam yang menjadi prinsip bank syariah. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi kedua akan dibawakan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu produk perbankan syariah dan perbankan konvensional. Produk perbankan syariah. Pertama, tabungan syariah. Tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah seringkali menggunakan konsep mudharabah atau bagi hasil. Kedua, deposito syariah. Serupa dengan deposito konvensional, tetapi menggunakan prinsip syariah. Keuntungan dapat dari bagi hasil. Ketiga, pembiayaan mudharabah. Pembiayaan untuk pembelian barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Yang keempat, pembiayaan ijarah. Pembiayaan sewa yang memungkinkan nasabah menggunakan aset tanpa membeli dengan pembayaran sewa. Kelima, pembiayaan musyarakah. Kerjasama antara bank dan nasabah untuk membiayai proyek dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Produk perbankan konvensional. Pertama, tabungan konvensional, rekening tabungan dengan bunga tetap. Kedua, deposito berjangka, simpanan dengan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa dengan jangka waktu tertentu. Ketiga, kredit konsumsi, pinjaman untuk kebutuhan konsumsi seperti pembelian barang atau jasa. Keempat, kredit usaha, pinjaman untuk modal usaha baik untuk individu maupun perusahaan. Kelima, kartu kredit, alat pembayaran yang mengirimkan nasabah untuk berbelanja dengan cicilan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu prinsip hukum bank syariah. Berlandaskan pada hukum Islam atau syariah yang mengatur kegiatan perbankan, berikut adalah beberapa prinsip utama. Yang pertama, larangan riba. Bank syariah tidak diperbolehkan memungut atau membayar bunga atau riba. Semua transaksi harus bebas dari unsur riba. Yang kedua, mudharabah. Ini adalah bentuk kerjasama antara pemodal dan pengelola.
Pemodal menyediakan modal, sedangkan pengelola mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, tetapi kerugian ditanggung oleh pemodal. Yang kedua, musyarakah. Dalam prinsip ini, semua pihak menyediakan modal untuk sebuah usaha dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing. Yang keempat, mudharabah. Transaksi jual beli ini di mana bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Yang kelima, ijarah. Ini adalah sewa menyewa di mana bank memberikan aset kepada nasabah untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan sewa. Yang keenam, zakat. Bank syariah diharuskan untuk menghitung dan menyalurkan zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan keagamaan. Yang ketujuh, transaksi halal. Semua kegiatan usaha yang dibiayai harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh melibatkan barang atau jasa yang haram atau yang dilarang. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan perbankan dilakukan secara etis, adil, dan transparan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dikutip dari buku Manajemen Bisnis Syariah tahun 2023 karya Feni Albionita dan kawan-kawan, prinsip konvensional dalam bank konvensional, bank menerapkan sistem bunga. Prinsip bank konvensional lebih mengarah pada upaya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Dalam bank konvensional, hubungannya yang tercipta mirip seperti kreditur dan debitur, sedangkan dalam bank syariah, hubungannya lebih seperti mitra. Jika disimpulkan, perbedaan prinsip bank konvensional dan bank syariah yang pertama, sistem penghimpunan dananya. Yang kedua, sistem pemberian bunganya. Ketiga, bank syariah dijalankan dengan landasan hukum Islam, sedangkan bank konvensional berlandaskan pada hukum formal nasional dan internasional. Perbedaan terakhir yaitu perbedaan orientasi hubungan nasabah dan bank. Baik, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Saya Khairul Nisahkam, saya Nur Syahyani, Saya Andi Serulan, saya Yulianda. mengucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.